Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Velia Agustin dengan nomor BP 181102-2016. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bab 1 yaitu pendahuluan dan bab 3 metode penelitian yang berjudul pengaruh motivasi, pengetahuan investasi, dan uang saku terhadap minat mahasiswa berinvestasi, studi kasus pada mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Pada video kali ini kita akan membahas bab 1 yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan. Sedangkan pada bab 3 kita akan membahas jenis penelitian, jenis data dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang pertama, latar belakang. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari faktor investasi. Hal ini karena investasi bisa mendorong kenaikan output secara signifikan dan otomatis akan meningkatkan input sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi meningkatnya pendapatan masyarakat. Pasar modal memiliki peranan penting untuk perekonomian suatu negara sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang berbunyi, pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Dalam mengembangkan industri pasar modal di Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia senantiasa memberikan edukasi ke arah yang lebih baik yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah investor aktif di pasar modal Indonesia. Pasar modal mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan adanya pasar modal, investor individu maupun badan usaha dapat menyalurkan kelebihan dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan di pasar modal. Dan para pengusaha dapat memperoleh dana tambahan modal untuk memperluas jaringan usahanya dari para investor yang berada di pasar modal. Pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal, yang mana dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk mengembangkan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Fungsi pasar modal selanjutnya yaitu sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada produk investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain, sehingga masyarakat bisa menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko dari masing-masing produk investasi. Adapun dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham yaitu dividen dan capital gain. Mahasiswa adalah generasi milenial yang menjadi calon investor belia mulai dilirik karena pada masa depan akan dapat berkontribusi aktif bagi dunia investasi seperti pasar modal. Upaya lain dalam peningkatan pengetahuan mahasiswa antara lain melalui pembelajaran mata kuliah bank dan lembaga keuangan dan mata kuliah pasar modal. Mahasiswa merupakan salah satu individu yang potensial untuk melakukan investasi. Berbekal pembelajaran yang didapat selama perkuliahan, mahasiswa dapat menerapkan teori yang telah didapatkannya selama perkuliahan dengan real berupa praktek investasi. Menurut Zulaika 2017, memunculkan minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal sebenarnya tidaklah sulit. Hal ini biasa dilakukan dengan cara mendekatkan dan memberi pengetahuan tentang pasar modal di kalangan akademisi, meningkatkan pengetahuan tentang investasi, dan memberi pengarahan atau praktek untuk berinvestasi secara nyata. Membangun minat mahasiswa untuk berinvestasi diperlukan langkah-langkah pendahuluan yang mendorong munculnya minat tersebut. Salah satu faktor penentunya adalah tingkat pengetahuan. Halim 2005 menyatakan bahwa untuk melakukan investasi di pasar modal diperlukan pengetahuan yang cukup, pengalaman, serta naluri bisnis untuk menganalisis efek-efek mana yang akan dibeli. Pengetahuan yang memadai sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian saat berinvestasi di pasar modal, seperti pada instrumen investasi saham. Walaupun minat investasi mahasiswa cukup tinggi, terutama saat di awal pembelajaran, namun tidak sedikit dari mahasiswa yang mengurungkan niatnya ketika teori yang dipelajari di bangku kuliah dipraktekkan di dunia nyata. Ada banyak faktor yang mempengaruhi mengapa hal tersebut terjadi. Di antaranya adalah minimnya sisa uang saku yang bisa digunakan untuk diinvestasikan, kurangnya waktu untuk melakukan
dan mengawasi transaksi, serta edukasi investasi yang masih terbatas. Apalagi semakin banyaknya dari kalangan masyarakat, terutama pebisnis maupun mahasiswa, lebih berminat berinvestasi di pasar modal. Namun masih banyak kendala yang harus dihadapi dalam berinvestasi, terutama ini bagi investor pemula. Beberapa hal diduga dapat mempengaruhi minat seseorang untuk berinvestasi di pasar modal, yaitu pemahaman seseorang akan secara berinvestasi di pasar modal. Modal untuk berinvestasi tidaklah besar, dengan modal yang minimal dapat dilakukan investasi, dan motivasi untuk menunjukkan eksistensi diri mereka. Salah satu faktor yang dapat memicu minat seseorang, khususnya mahasiswa, untuk berinvestasi antara lain kemudahan dalam melakukan investasi, baik dari segi akses informasi maupun biaya yang harus dikeluarkan untuk memulai investasi tersebut. Hal ini menjadi sangat penting bagi investor, terutama investor pemula, khususnya mahasiswa dalam memulai investasi. Sebagian mahasiswa belum berpenghasilan dan dari segi finansial belum mampu untuk berinvestasi, serta menganggap bahwa berinvestasi adalah mahal. Terlihat jelas hambatan yang tampak mempengaruhi laju pertumbuhan investasi, yaitu mahalnya biaya memulai transaksi investasi, khususnya bagi mahasiswa sebagai calon investor. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Investasi, dan Uang Saku terhadap minat mahasiswa berinvestasi, studi kasus pada mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian yang telah dijelaskan tadi, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa berinvestasi? Yang kedua, bagaimana pengaruh pengetahuan investasi terhadap minat mahasiswa berinvestasi? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh uang saku terhadap minat mahasiswa berinvestasi? Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa berinvestasi. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan investasi terhadap minat mahasiswa berinvestasi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh uang saku terhadap minat mahasiswa berinvestasi. Selanjutnya, kontribusi penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi berbagai pihak. Yang pertama, bagi penulis. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan penulis dapat menambahkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi bagi mahasiswa, dan menambah pengalaman di samping pengetahuan konseptual yang telah dimiliki penulis. Selanjutnya, bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti tambahan kepustakaan atau referensi mengenai pengaruh motivasi, pengetahuan investasi, dan uang saku terhadap minat mahasiswa berinvestasi atau faktor lainnya. Selanjutnya, bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini. Selanjutnya, sistematika penulisan. Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu bab 1, pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan hipotesis penelitian. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Bab ini membahas tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif. Metode kuantitatif menurut Sugiono 2013 adalah metode penelitian yang berlandaskan
filsafat positif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, jenis data dan sumber data. Data pada penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data primer dari penelitian ini bisa diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yaitu mahasiswa Politeknik Negeri Padang, melalui kuesioner yang dibagikan langsung kepada mahasiswa aktif di Politeknik Negeri Padang. Untuk mengolah data menggunakan software yaitu program SPSS. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Menurut Hadari Nawawi, tahun 1983, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas manusia, hewan, benda-benda, tumbuhan, peristiwa, gejala, ataupun nilai tes sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksudkan adalah seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Menurut Nana Sujana dan Ibrahim 2004, sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Penentuan sampel menggunakan sampel random sampling. Menurut Sugiono 2001, teknik sampel random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab menurut Sugiono 2015. Kuesioner atau angket digunakan yaitu jenis kuesioner tertutup, sehingga responden hanya memilih jawaban yang telah disediakan. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang pertama yaitu ada uji validitas. Uji validitas merupakan uji yang dipakai untuk mengukur valid atau sah tidaknya suatu angket atau kuesioner menurut Ghazali 2016. Uji signifikansi dapat dilakukan dengan membandingkan R hitung dengan R tabel untuk degree of freedom sama dengan N dikurang 2 dengan alfa 5% atau 0,05. Dalam hal ini, N merupakan jumlah sampel. Untuk menguji apakah masing-masing indikator dapat dikatakan valid atau tidaknya adalah apabila R tabel lebih kecil daripada R hitung dan nilai R hitung bernilai positif, maka indikator atau pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid menurut Ghazali 2016. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan hal yang berkaitan dengan derajat stabilitas dan konsistensi data menurut Sugiono 2015. Uji reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur angket atau kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Angket atau kuesioner dapat dikatakan reliable atau handal adalah jika jawaban responden terhadap pertanyaan memiliki konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Untuk mengetahui apakah kuesioner dari variabel dapat dikatakan reliable adalah dengan aplikasi SPSS menggunakan uji statistik Cronbach alpha. Apabila nilai Cronbach alpha lebih dari 0,70, maka kuesioner dikatakan reliable menurut Ghazali 2016. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas memiliki maksud sebagai menguji apakah terjadi korelasi atau hubungan antar variabel independen dalam model regresi. Umumnya nilai cutoff yang digunakan untuk mengungkapkan terjadinya multikolinearitas adalah nilai toleransi kecil dari 0,1 dengan nilai VIF besar dari 10. Jika tidak terjadi multikolinearitas, maka nilai VIF kecil dari 10 dan toleransi besar dari 0,1 menurut Ghazali 2016. Selanjutnya, uji normalitas. Uji normalitas memiliki maksud sebagai menguji apakah residual atau variabel pengganggu memiliki distribusi yang normal dalam model regresi menurut Ghazali 2016.
Data yang baik ialah data yang berdistribusi normal. Untuk mendeteksi data berdistribusi normal ialah yang pertama dengan menganalisis grafik histogram dan grafik normal plot. Pada grafik histogram, jika data dikatakan berdistribusi normal adalah dengan grafik tersebut berbentuk simetris dan tidak menceng ke kanan maupun ke kiri. Pada grafik normal plot, titik-titik menyebar mendekat dari sekitar garis diagonal menurut Ghazali 2016. Yang kedua ialah dengan melihat nilai statistik Kolmogorov-Smirnov. Bila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka data memiliki distribusi yang normal. Selanjutnya menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Metode analisis pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda dengan alat analisis menggunakan SPSS. Dengan regresi linear berganda dapat diketahui terdapat tidaknya pengaruh antara motivasi, pengetahuan investasi, dan uang saku terhadap minat mahasiswa berinvestasi. Regresi ini digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, analisis regresi berganda adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa Politeknik Negeri Padang untuk berinvestasi. Selanjutnya, analisis koefisiensi determinasi. Analisis koefisiensi determinasi digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika R2 yang diperoleh mendekati 1, maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika R2 makin dekat dengan 0, maka semakin lemah pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya, uji signifikansi individual atau dikenal dengan uji statistik T. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap dependen, yakni pengaruh dari masing-masing variabel independen yang terdiri dari pengetahuan investasi, modal minimal, dan uang saku terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal, yang merupakan variabel dependen. Apabila nilai T hitung besar dari T tabel dan nilai signifikan 0,05, maka H0 diterima. Selanjutnya, uji signifikan simultan atau biasa dikenal dengan uji statistik F. Uji F digunakan untuk menemukan apakah variabel bebas yaitu motivasi, pengetahuan investasi, dan uang saku secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat, yakni minat investasi. Untuk menguji hipotesis menggunakan statistik F. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai F lebih besar daripada 4 dan nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H0 dapat ditolak dan HA dapat diterima, dengan arti bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen secara bersama-sama atau simultan menurut Ghazali 2016. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.